Ini saya kompensasi balik arah. Kenapa Anda berbalik arah dari materi? Saya melangkahi dari materi. Itu adalah dapatnya di pengalaman. Kalau Anda yang bilang itu kan cuma tebak-tebakan, kita minta tendang nggak kepalanya? Halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my room. Welcome back to my studio. Kita kembali lagi ke studio ini. Kemarin kita di kampung ya, dan itu sangat-sangat menyenangkan sekali. Kita trading di sana dengan nuansa di sawah kayaknya kemarin ya. Dan kita kembali lagi ke room ini. Oke, saya mau kasih tahu beberapa hal ya. Kemarin itu giveaway sudah dibagikan, walaupun beberapa itu belum DM saya. Itu nggak salah saya dong, ya kan? Saya sudah balas komentar dia, DM saya, dan itu di Instagram DM-nya. Tadi saya lihat ada salah satu orang dibilang saya itu nggak bagikan giveaway kan? Ya kan? Ini kita nggak perlu ngomong kasar lagi, nggak boleh. Ini dia ada bukti giveaway-nya. Ini dia ada 1, 2, banyak yang saya bagikan itu banyak sekali. Oke. Dan saya itu memang kalau udah saya bilang saya kasih ya. Ngapain gitu kan, bagi-bagi THR tapi nggak jadi kan, ngapain gitu. Oke, jadi kembalilah kita ke room ini. Channel ini saya akan bangun lagi. Saya akan upload lagi 2-3 hari sekali. Kita akan membahaskan seputar trading all in trade ya, dan trading lainnya, terutama all in trade. Dan kita akan coba beberapa teknik baru. Misalkan saya menemukan teknik baru ataupun kalian menemukan teknik baru, DM saya biar kita bagikan ke teman-teman semuanya. Jadi biar semuanya itu bisa merasakan profit ya. Jadi dengan kita bagikan teknik itu rupa ya, kita tidak akan pernah rugi. Itu ingat, tidak akan pernah rugi. Saya apapun yang saya tahu itu saya akan bagikan, kecuali teknik 15 detik. Itu bukan saya tidak bagikan, tapi itu sangat sulit sekali. Jadi daripada membingungkan Anda, mending saya nggak kasih kayak gitu ya. Karena itu sangat sulit sekali. Bukan, nggak rekomendasi lah kalau itu. Kalau yang lainnya saya akan bagikan, karena kalau Anda profit bukan saya yang bayar, kan nggak ada urusan. Misalkan Anda yang profit, Anda kan pasti akan bilang, kau tuh trading itu nonton di abang ini aja. Nah, di situ untung saya tuh. Di saat Anda menonton saya, subscribe, like kayak gitu. Oke? Jadi mungkin kayak gitu aja. Kita akan coba trading yang paling mudah aja ya, easy peasy trade ya. Kita akan coba trade menggunakan C3 seperti biasa. Ini di jam 2:37 di tanggal 24 bulan 4 2024. Bagus nih. Oke, mungkin kayak gitu aja. Thank you very much yang udah menonton. Thank you very much yang udah setia dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut videonya. Kita udah masuk ke bagian videonya. Di sini di market Asia Composite Index, market yang bagus sekali presentasinya 93% dan yang paling banyak di trade untuk sekarang. Saya mau kritik untuk all in trade ini ya. Saya mau kritik. Saya memang dari dulu itu bahas all in trade, tapi ini mulai kurang nih all in trade sekarang ini. Kenapa? Euro USD itu presentasinya itu 80%. Kenapa tidak dinaikkan? Oke lah, itu oke lah. Dari dulu memang seperti itu, 82%. Oke lah. Tapi dari sekarang, dulu seingat saya all in trade itu tutup market Euro USD-nya di jam 4 subuh dan bukanya di jam 10 kalau nggak salah ya, jam 10. Sekarang tutupnya itu jam 12. Apaan ini? Ini kan lain kan? Dan menggunakan secara nggak langsung disuruh kita untuk trading di OTC, sedangkan market OTC di all in trade itu buruk sekali. Jadi tidak rekomendasi untuk trading di OTC, nggak rekomendasi. Saya belum merisetnya memang, tapi secara sekilas mata memang marketnya itu kurang pak. Jadi dari trennya nggak jelas, dari apa lagi yang kita mau andalkan nggak jelas dan tidak rekomendasi. Oke, nanti kita akan coba membahaskan dari market OTC tersebut ya. Misalkan bagus saya akan memberikan lagi, misalkan nggak bagus ya berarti nggak rekomendasi pak. Kalau trading di OTC mending kotek lah. Oke, di video kali ini kita akan trading menggunakan C3. Sekali saya ulang, market C3 itu kayak gini caranya. Jadi ini saya akan tutorin sedikit-sedikit ya. Jadi kayak gini caranya pak. Perhatikan ada garis ini dia. Nampak nggak garis ini? Ini ada garis kan ini kan? Nah ini ada garis. Ini ada garis ya kan? Ini juga ada garis. Oke. Jadi ada garis ini.
Kita kotakkan aja ya, kita kotakkan ini dari sini sampai ke sini. Nah, yang di dalam kotak itu ada 5 biji candlestick. Oke. Jadi di sini kan di jam 2 lewat 25. Di bawah ini ataupun selanjutnya ini dia di warna merah ini yang 50, yang 25 ini warna hijau besar ini ya. Kalau yang warna merah itu di jam 2 lewat 26 dong, ya kan? 26. Ini 27, ini 28, ini 29, ini 30. Ya kan, ini dia 30-nya nih. Ya, ini dia. Ya. Di sini ini kan 31 kan. Bentar. Nah, di sini 31 ini. Ini 31, 32, 33, 34, 35 nampak di sini kan. Dan di sini 36. Cara hitungnya kalau dia 30 itu C5. Kalau 31 ya C1, C1. Kalau 32 C2. Ya kan? Katakanlah sampai ke sini dia sudah di 35. Ini dia ya, 35. Berarti C5. Berarti candlestick kecil ini itu 36. Ya kan? 36 itu enggak ada namanya itu C6, enggak ada. Itu C1 baliknya. Jadi ada 5, 1 2 3 4 5, jam lewat 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 itu kembali lagi ke C1 kayak gitu ya. Jadi 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Enggak ada 1 2 3 4 5 6, enggak ada. Yang ke-6 itu 1. Berarti misalkan di jam 20.26, 20.36, 46, 56, berarti itu dihitung sebagai C1 yang 6 itu. Jadi patokannya misalkan C1-nya itu berwarna apa, kita open posisi warna tersebut di next-nya. Berarti kita open ini contoh ini dia ada C1 ya, ini dia C1. Ini perhatikan ini di bagian ini kan yang sedang berjalan di jam 2 lewat 42 ini. Ini di jam 2.41. Ya kan? Ini jam 2 lewat 41, berarti ini C1 berwarna merah. Kita selesai candlestick ini langsung open posisi merah kayak gitu. Larangannya jangan open posisi di candlestick yang doji. Jangan open posisi di candlestick yang doji, dan C2-nya itu kalau bisa jangan doji juga. Itu biar sempurna dia, Pak. Apakah dengan sempurna itu kita tidak akan pernah loss? Nggak mungkin. Kita pasti loss juga. Cuman lossnya itu minim kayak gitu, Pak. Jadi cara matematikanya kayak gini. 10 kali kita open posisi, coba tes dulu. Dapat presentasi 7. Ya kan? 7 kali profit, 3 kali loss. Di open posisi selanjutnya itu kita bisa misalkan loss nih. Kita open posisi loss nih. Udah kompen loss. Open posisi di berikutnya yang selesai kompen itu kan kita kan dalam keadaan rugi. Open posisinya itu agak besar sedikit. Jadi pertama kita open posisi, tergantung saldo ya. Kalau saldo saya 10 kayak gini, open posisi 300 masih aman. Kalau saldo 1 juta itu open posisi 20.000 aja. Cari 100.000 bisa lah. Kalau cari kaya nggak bisa. Cari 100.000 itu masih oke kayak gitu ya. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, ini open posisi kita yang pertama. Kita open posisi berikutnya di momen berikutnya ataupun di C3 berikutnya. Jadi ini patokannya, ini dia C1, ini dia C2 di jam 2 lewat 42 berarti C2. Nggak ada C42, nggak ada. Berarti yang dilihat itu ujungnya, Pak. Kalau di sini 39 berarti kan C9 kan, itu C4. Ini C5, ini 48 nih berarti C3. 51 berarti C1 kayak gitu. Ini C1-nya itu berwarna merah, berarti ini C2. Berarti kita selesai C2 langsung open position kayak gitu, guys. Oke, kita menunggu open position berikutnya. Nah, satu lagi. Kalau untuk kompensasi, karena ini kan presentasinya 93%. Kompensasi itu nggak mesti 2 kali 5, nggak usah. Jadi kompensasinya itu misalkan 300.000, open posisi berikutnya itu 500 sudah oke. Nggak langsung misalkan open posisi 30.000, open posisi berikutnya itu 50 udah oke, Pak. Jadi jangan dikalikan 3, nggak usah. Kalau presentasinya 82% itu kan ditemukan di 3-4 tahun yang lalu yang open posisi 2,5. Ya kan, misalkan kita open posisi pertama 100.000, loss open posisi berikutnya 250.000 dikalikan 2,5. Itu dulu itu 3-4 tahun yang lalu ditemukan teknik itu, ditemukan materi itu. Kenapa? Karena dulu presentasinya di Euro USD itu 82%. Jadi kita kalikan 2,5 dengan perkalian itu udah dapat untung.
Misalkan kita profit di situ, di kompensasi, kita yang tadi loss itu tercover dan untung sedikit kayak gitu ya. Jadi misalkan tanya sama saya, ini trading ini di volume trading ini nggak bener, ini apa ya trading per menit. Kita dengan trading kayak gini aja, kita saldo kita misalkan 5 juta, cari satu hari 200.000 tuh tutup mata Pak, bener. Tutup mata, kita open posisi 50.000 deh, kita open posisi. Kita tebak aja. Kita tebak aja ini. Ini kan warnanya kan nggak mungkin, ini kan lagi tren naik. Kita pasang satu aja deh. Satu aja indikator SMA 15. Selagi dia masih di bawah kayak gini, open posisi buy, kau sampai mati kau open posisi buy, kau pasti profit. Open posisi, dia di bawah nih, open posisi buy terus-terusan. Kalau loss kompen, itu nggak sampai 3 kompennya itu. Saldo 5 juta, open posisi kita 50.000. Itu kompensasi sampai 3 masih kuat. Dan nggak mungkin loss sampai 7 kali, nggak mungkin. Karena kan tren naik. Kayak gitu. Jadi kan semua kan ada celahnya guys. Bacot aja, kita tunggu aja ya. Oke, kita melanjutkan dari open position kita ya. Kita melanjutkan dari open position kita. Open posisi kita nggak bisa kali ini. Karena doji kan. Karena doji, open posisi kita nggak bisa. Karena doji ini dia di jam 2:46. Harusnya kan open posisi sell karena merah kan. Tapi nggak bisa. Jangan. Kalau kayak gitu jangan. Coba ya kita open posisi. Tapi jangan deh, jangan. Nggak usah. Karena doji. Jadi kalau doji di C1 itu bagus skip. Di C2 bagusnya lagi di skip. Doji misalkan di C2, di C1-nya itu nggak doji Pak. C2-nya doji. Itu bagusnya di skip aja. Karena doji itu nggak jelas. Kalau di mata uang ada kemungkinan kita ngerti sedikit. Ya kalau di mata uang. Tapi kalau di sini nggak jelas dojinya Pak. Kalau di Asia Composite Index, Market Index semuanya nggak jelas doji. Alright, kita open position. Kita melakukan open position, prepare untuk open posisi ya. Kita open posisi. Open posisi kita sepertinya untuk open posisi sell ya. Kita open posisi sell guys. Ting. Alah, kebiasaan tangan, kesel aku Pak. Kebiasaan tangan itu, sorry ya. Jadi open posisi lah, jangan mengikuti saya. Saya itu open posisi yang kebiasaan buruk, open posisi yang kayak gini. Ya, yang open posisi tek itu nggak bagus Pak, open posisi kayak gitu. Kalau Anda trading di Kotek ya, kalau Anda trading di Kotek, open posisi yang kayak gitu itu miskin banget Pak, cepat kali miskin. Bener, karena di sana tradingnya itu kita klik itu kekurangan mungkin ataupun nggak tahu ya. Kalau kita open posisi 10 kali misalkan kayak gini kan, kita kan nggak hitung kan open posisi kayak gitu kan. Kita open posisi kayak gitu kan. Itu 10 kali kita open posisi, itu beneran 10 kali teropen posisinya. Cobalah misalkan kita lagi kesel ataupun ini kita nggak disetting nih, open posisi kita 100.000. Oh ya udahlah, open posisi kita 100.000. Harusnya kita mau open posisi 15.000. Ya kan? Kita kesel open posisi kayak gitu itu langsung habis, bener. Itu beneran apa namanya? Beneran apa ya saya bilang? Beneran 10 kali yang dia open posisinya, kan kacau kayak gitu kan Pak. Oke, kita menunggu untuk open posisi kita kali ini. Kita akan open posisi 3 kali open posisi kita. Ini open posisi kita yang kedua. Saya nggak tahu, katanya di teknik C2, itu udah kurang sekarang Pak. Teknik C2 di market crypto composite index itu katanya udah kurang sekarang presentasinya. Saya nggak melihat ya, gara-gara lama juga nggak trade ya. Tapi kayaknya iya deh, udah mulai kurang kayaknya, kata orang sih gitu. Aduh, kita ini loss lagi nih Pak. Jadi kita harus kompensasi lagi nih, K2 nih. Tapi janganlah. Jadi kayak gini. Saya di sini tidak kompensasi. Ini dapatnya di pengalaman ya. Tapi saya coba ya, kita open posisi. Ini materi pengalaman itu bisa mengalahkan dari materi. Ini kita open posisi 3 kali, kita open posisi. Ini saya kompensasi balik arah. Kenapa Anda berbalik arah dari materi? Anda kan yang memberikan ke kami, tapi Anda itu tidak berbuat seperti yang Anda katakan. Itu dong yang Anda bilang. Itu dong yang Anda sampaikan kepada saya di saat Anda melihat saya seperti ini. Anda kan tidak sesuai poros ini open posisi. Kenapa kayak gitu?
Gini Pak, ada sesuatu hal yang bisa disampaikan, ada sesuatu hal itu yang tidak bisa disampaikan ataupun tidak cukup waktu untuk disampaikan. Contoh pemula yang dia itu open position, ini untuk pemula kan video ini kan. Jadi misalkan untuk pemula video dia dapat video ini, itu ada sesuatu yang dicontohkan dengan se-easy peasy, ada sesuatu juga yang tidak bisa dibeli. Ini cara, ini kan bisa dibeli ataupun bisa dilihat. Tapi ada satu hal yang nggak bisa didapatkan, yaitu pengalaman. Kenapa ya di sini saya open posisi buy? Sedangkan di sini C1-nya jelas, di sini C1-nya itu ini C1 ini, warna merah. Kalau dilihat di jam di bawah ini jam 2:51. Jelas itu dia C1 berwarna merah. Ini kita open posisi di sini kan, ini C3. Loss kita. Ini C3. Ini C4, kita loss lagi. Kenapa di sini saya open position? Untuk kompensasi yang kedua, saya open position buy. Kenapa nggak sell? Kalau sell kita loss lagi. Kenapa? Saya melangkahi dari materi. Itu adalah dapatnya di pengalaman. Kalau Anda yang bilang itu kan cuma tebak-tebakan, kita minta tendang nggak kepalanya itu? Ini nggak dapat ditebak-tebakan ini, ya kan? Ini Pak sebenarnya dia ini kan ada lintas zona kayak gini. Ingat nggak candlestick mother bar? Gambarannya hampir sama kayak gini walaupun bukan sama persis ya. Ini dari jadi kayak gini. Bentar ya, saya akan jelaskan satu persatu. Ini saya tiba-tiba pengen Indomie Pak. Ini dia ada candlestick ini yang terkumpul di sini. Ini dia di si zona kecilnya. Jadi dia main-main itu di bagian sini. Main-mainnya itu di bagian sini. Satu candlestick ini dia menembus dari si ini semua. 1, 2, 3, 4, 5. Disitulah letak pengalaman. Jadi pengalaman itu nggak bisa dibeli. Pengalaman itu nggak bisa di se-easy peasy itu dia dapat, nggak. Pengalaman ini memang materi, tapi pengalaman itu jauh lebih penting daripada materi. Anda yang training sebulan, alah ini nggak bisa, susah ini. Anda belum ada pengalaman. Materi, pengalaman itu mengalahkan materi guys. Doji kita open 500.000 dong, kita open posisi. Ya Allah, kita open posisi 100.000 aja, sorry ya. Oke, C1 itu sekarang dia berbentuk warna merah. C2 warna hijau, tapi ini doji. C2 warna hijau, C3 hopefully dia warna merah. Tapi doji kan. Saya udah bilang tadi doji itu jangan open posisi, dan saya coba open posisi tapi 500.000. Tapi semoga profit lah. Karena kan dia kan udah menciptakan candlestick ini. Tembus nggak? Nggak tembus lagi. Pasrah lah inilah. Aduh. Bagus, aku naik kayak gitu aku. Rugi kita Pak. Kita akan kompensasi di momen berikutnya. Doji jangan pernah open posisi, baru tadi saya bilang. Oke, kita sudah menunggu dan kita langsung open posisi. Kita open posisi ya, kita open posisi kali ini open posisi kita sell karena C1-nya itu warna merah. Ya itu open posisinya, open posisi. Dan di sini saya PD juga kan. Saya pede sekali untuk open posisi kali ini, memang akurasinya itu sangat bagus sekali untuk kali ini. Karena dia pertama tembus dan dia itu situsi kan, situsi color to color. Itu C1-nya dibantu lagi. Kan itu kan memang nggak usah dilihat udah profit itu, Pak. Oke, mungkin kayak gitu aja. Bagi kalian yang belum subscribe dulu. Bagi kalian yang tidak mau pusing-pusing untuk belajar, saya sangat merekomendasikan dari grup Casper Signal di Telegram. Itu grupnya itu sangat-sangat worth it sekali, sangat-sangat bagus sekali grupnya. Trabarnya bagus, signalnya juga keren, dan itu aktif 24 jam kecuali Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu itu memang tidak boleh trading, Pak. Itu memang member-membernya sangat baik sekali, sangat gacor sekali. Membernya itu dia yang kerennya, Pak. Dia itu membantu sesama member. Jadi dia member lama ini nggak sok dia, Pak, nggak sok pro nih, ya kan? Member lama ini dia, bang ini kayak gini kemana bang? Jawab tuh, ini kayak gini bang. Nah, jadi itu enaknya di situ. Member Casper itu sangat setia. Mungkin kayak gitu aja dari saya. Thank you very much sudah nonton. Kalau mau join Casper Signal, linknya ada di deskripsi di bawah. Thank you very much. Bye bye.